Assalamualaikum teman-teman, sahabat kandang kelinci Medan. Jadi kembali lagi di channel kita, channel mengenai edukasi kelinci dan yang lain-lainnya. Jadi hari ini kita mau membuat video mengenai cara merawat kelinci dari kecil ataupun dari lahir hingga dewasa dan mudah-mudahan bisa berkembang. Oke. Jadi di sini kandang kelinci Medan mau berbagi informasi, mau berbagi pengalaman mengenai itu teman-teman. Oke, jadi sebelumnya seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih sudah bergabung di kandang kelinci Medan. Mudah-mudahan video yang ada di kandang kelinci Medan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau berbagi informasi mengenai bagaimana cara merawat anak kelinci hingga dewasa ya dan bisa berkembang baik ya. Oke, jadi di depan kita ini ada seekor jenis Holland Dog. Ini sudah berusia 5-6 bulan ya, dan ini dikategorikan kelinci remaja teman-teman. Cuman di usia seperti ini kelinci ini sudah bisa kawin. Cuman sebaiknya kelinci itu kita kawinkan dia berusia 6 bulan. Oke, jadi kebetulan di kandang kelinci Medan ini ada beberapa jenis kelinci yang sudah berkembang biak dan banyak jenisnya teman-teman. Jadi kita mau bahas satu persatu bagaimana cara merawat kelinci ini hingga dia tumbuh dewasa. Oke, kita ketahui bersama pada dasarnya kelinci itu usia kehamilannya 28-32 hari teman-teman. Jadi begitu pada saat kelinci itu hamil setelah dikawinkan, pada saat kelinci itu hamil, biarkan induknya yang merawat kehamilannya. Jadi dalam artian kita hanya memberi asupan gizi kepada induknya teman-teman. Kita kasih makanan yang bergizi ya, cukup makan, cukup minum dan vitamin teman-teman, agar nanti anak yang dihasilkan dia tidak prematur itu teman-teman, ataupun tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, jadi kita langsung aja berjalan teman-teman. Di sini ada beberapa ekor kelinci hamil, ya. Bahkan di sini kelinci hamil ini jenis Holland Dog, ya. Ini sudah saya taruh tempat beranaknya teman-teman. Jadi begitu kita palpasi kemarin, dia sudah positif 90% hamil. Jadi sudah bisa kita taruh tempat beranaknya. Jadi pada saat seperti ini, kelinci ini biarkan dia mengurus kehamilan sendiri teman-teman. Jadi kita hanya memberikan pakan yang cukup, vitamin dan minum ya, agar kehamilannya dapat berhasil dan menghasilkan anak-anak yang banyak teman-teman. Oke, jadi di sini langsung ke bawah. Di sini kita lihat di sini ada anak kelinci berusia 2 minggu teman-teman ini. Jadi ketika dia tadi sudah hamil 32 hari, 28-32 hari. Terus anak kelinci ini dia beranak ya. Kelinci itu beranak ya teman-teman, bukan bertelur teman-teman, salah. Jadi beranak ya. Ini anaknya usia 2 minggu. Cuman di sini anak yang usia 1-2 hari nggak ada teman-teman, yang kosong. Jadi ini anak kelinci yang usianya 2 minggu. Ya ini teman-teman, dia sudah aktif dan terlihat nampak lincah dan sehat. Jadi cara merawatnya bagaimana? Cara merawat untuk anak kelinci yang seperti ini biarkan induknya yang merawat teman-teman. Jadi untuk usia seperti ini biarkan induknya yang merawat. Ya, kita sama seperti tadi, kita hanya memberikan asupan gizi dan makanan yang cukup kepada induknya.
Dan jangan lupa minum teman-teman, karena begitu kelinci menyusui, dia tingkat dehidrasinya, tingkat kehausan lebih tinggi, karena cairan yang ada dalam tubuhnya tertarik sebagai berbentuk air susu teman-teman. Jadi semakin banyak anak kelinci, ya semakin banyak juga membutuhkan air susu kepada induknya, teman-teman. Jadi ini kita lihat, ini kelinci yang usianya 2 minggu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor teman-teman. Ini ada 7 ekor anak kelincinya. Jadi bermacam-macam. Jadi yang 7 ekor ini pun dia besarnya tidak sama teman-teman. Ada yang besar, ada juga yang kecil ya. Mungkin itu pada saat asupan susunya berbeda-beda teman-teman. Pada saat ada yang pandai langsung minum, ini teman-teman kita perhatikan. Nah ini satu induk, satu yang besar, satu yang kecil ya. Mungkin yang ini kalah minum susu ini mungkin teman-teman. Jadi ini dia perbedaannya udah nampak. Cuma nanti begitu nanti sudah dewasa, sudah pandai makan sendiri ya, dia sudah mencukupi lagi makanannya, berarti perbedaan tubuhnya nanti hampir sama jadi teman-teman. Oke, jadi sini ada 1, 2, 3, 4 ekor 4 ekor induk kelinci yang sedang beranak teman-teman. Jadi biarkan anaknya ini diurusin oleh induknya hingga usia 50-60 hari teman-teman, lepas sapi. Jadi ketika anak kelinci ini sudah lepas sapi, baru dia berdiri sendiri, makan sendiri, dan kita pisahkan dari induknya teman-teman. Oke, jadi ini ada yang sudah, ini contoh anak kelinci yang sudah usianya 3 minggu lebih teman-teman. Jadi matanya sudah terbuka lebar ya. Ini juga kelinci, anak kelinci ini anaknya banyak kemarin, jadi dia anaknya tidak pala besar-besar ya. Nah, asupan gizinya banyak habis. Oke teman-teman, jadi ini anak kelinci yang usianya 3 minggu lebih teman-teman. Ini perhatikan, imut ya. Tapi ingat, ini anak kelinci yang usia seperti ini jangan dibeli teman-teman, karena ini masih menyusul kepada induknya. Jangan nanti karena anak kelinci ini lucu, saya pingin beli, saya pingin pelihara, tidak. Jadi anak kelinci ini begitu sudah lepas sapi atau lepas menyusu dari induknya, baru bisa kita beli teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita ke atas melihat ini ya. Ini contoh anak kelinci yang sudah usia 2 bulan teman-teman. Ini ada anak kelinci jenis mini rex, dia usianya sudah 2 bulan ya, dan dia sudah lepas sapi dari induknya teman-teman. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama kita ajari dulu dia makan dan minum. Walaupun pada saat sama induknya makan dan minum dia sudah bisa ya. Cuman ini kita perhatikan lagi, begitu kita lepas sapi sama induknya, kita perhatikan lagi dia mau makan tidak. Ini lihat teman-teman, dia sedang minum ini. Nah, jadi kelinci ini sudah minum. Jadi begitu dia sudah tahu makan dan minum, ya mudah-mudahan anak kelinci ini sehat teman-teman ya, karena dia sudah tidak menyusul lagi dari induknya. Cara merawatnya seperti ini, kita kasih makan dan minumnya sesuai dengan kebutuhannya, dan jangan pernah tempat makan ini kosong teman-teman ya. Jadi jangan pernah kosong tempat makannya ini. Kenapa? Karena anak kelinci itu masih masa pertumbuhan, dia memerlukan makanan yang lebih banyak lagi. Jadi pada kebetulan ini makannya yang kita beri pada hari ini yaitu pelet. Jadi pelet yang kita beri adalah pelet khusus kelinci teman-teman, jangan pelet yang di luar sana yang lain-lain ya, itu teman-teman. Oke, jadi intinya membuat kandangnya anak yang usia 2 bulan ini terhindar dari panas teman-teman, dan terhindar dari kena hujan. Kenapa? Anak kelinci ini ataupun kelinci ya, bukan, bahkan tidak anaknya ya, tidak boleh terkena panas langsung. Nah, jadi dia nggak tahan. Jadi apabila terkena panas langsung sampai beberapa menit, itu bisa membuat dia dehidrasi dan stres, bahkan mati teman-teman, nggak tertolong lagi. Jadi ini kita lihat, ini kandangnya ini sudah cukup ya, saya rasa untuk menempatkan anak kelinci yang usia 2 bulan ini teman-teman. Jadi kita lihat di atas tertutup dan tidak kena panas dan tidak kena hujan teman-teman. Jadi dia merasa aman tuh. Oke, jadi itu tadi. Dan makannya baiknya seperti kemarin juga sudah kita bahas. Makanan yang baik untuk anak kelinci ini biasanya kita kasih hay ya, rumput kering, pelet, dan sayur dan buah itu hanya 5%. Jadi tidak terlalu banyak hijau-hijauan yang mengandung banyak air, karena itu bisa menyebabkan dia diare ataupun mencret dan lain-lain teman-teman. Oke, setelah ini anak kelinci usia 3 bulan teman-teman. Oke, ini kita lihat, ini dia lebih besar lagi
Ya, ini ada jenis Rex juga, dia usia sudah 3 bulan teman-teman. Jadi dari sana tadi udah usia 2 bulan, di sini 3 bulan. Jadi pada saat anak kelinci di usia 2 sampai 4 bulan, ya, dia masih kita gabungkan dengan teman-teman yang masih bisa teman-teman. Ya, kita gabungkan dia sama teman-teman yang lain atau dengan kelinci-kelinci yang lain masih bisa digabungkan. Tapi ketika dia sudah usia 4 bulan ke atas, sebaiknya kita buat satu kandang satu kelinci. Kenapa? Karena di situ kelinci sudah mulai masa birahi. Jadi sudah mulai masa birahi. Masa birahi itu masa perkawinan. Jadi kelinci betina sudah pengen minta kawin dan kelinci jantan juga seperti itu. Bisa dikawinkan bisa. Cuman kalau ketika kita kawinkan di usia muda, nanti itu banyak mengakibatkan bayinya prematur, ya. Induknya tidak bisa besar lagi ataupun bantet kalau kata orang, ya. Terus ya rawan. Jadi anak kelinci di usia 4 bulan, masih usia remaja, kita kawinkan, banyak kerawanan yang kita dapatkan. Jadi waktunya untuk mengawinkan kelinci di usia 6 bulan. Jadi ketika dia sudah 4 bulan, baiknya kita pisahkan satu kandang satu kelinci, supaya menghindarkan dari perkawinan dan juga menghindarkan dari kelinci stres. Jadi apabila kelinci jantan sudah birahi, kelinci betina tidak birahi, dikawini terus, lama-lama betinanya stres, bisa mati teman-teman. Bahkan sebaliknya juga, kelinci betinanya birahi, kelinci jantannya tidak birahi, dikawini sama betinanya, betina bisa mengawini jantan dengan caranya itu, karena dia sudah birahi berat, ya, lama-lama jantan bisa stres itu. Jadi nanti kita keluarkan video bagaimana kelinci betina yang kawini jantan teman-teman. Itu tandanya berarti kelinci betina sudah birahi berat. Oke, jadi di sini cara merawatnya di usia 3 bulan ini sama. Usia 2, 3, 4 bulan sampai 5 bulan cara merawatnya sama. Dia harus mengasih makanan yang bergizi, ya, terutama rumput hay, rumput kering, karena itu 80% makanan kelinci teman-teman. Setelah itu kita kasih pelet, kita kasih minum, dan sayur-sayuran hanya 5%. Itu teman-teman. Yang penting kandangnya tidak terkena panas dan tidak terkena hujan teman-teman. Oke, jadi sini ada contoh, ini ada kelinci, ya, yang sudah kita kawinkan. Ini usia 6 bulan teman-teman. Jadi betinanya itu warna putih, jantannya warna hitam. Jadi ini biasanya kita gabungkan dia selama 1 atau 2 hari aja teman-teman. Cuman dengan cara cepatnya, ya, digabungkan kelinci betina ke jantan, ya, dan langsung kawin, itu bisa langsung dipisah. Itu cara cepatnya. Kemarin juga kita ada lihat cara mengawinkan kelinci yang baik. Oke, jadi ini sistem yang saya buat ini, dia menggabungkan kelinci jantan dan betina selama 1 malam. Ini teman-teman baru kita kawinkan tadi. Jadi setelah mereka kita kawinkan, ya, tetap kita kasih makanan, tetap kita kasih minum. Ya, jangan dilepaskan dari makanan dan minum, ya teman-teman. Setelah mereka dikawinkan, kita pisah seperti ini satu persatu. Jadi dipisahkan jantan dan betinanya, dan kita tunggu selama seminggu. Apabila kelinci betina tadi kita gabungkan ke jantan, ya, suaranya dia tidak mau kawin lagi atau bersuara keras, berarti kelinci betinanya itu udah 80% hamil teman-teman. Dan setelah usia 3 minggu kehamilannya, baru kita kasih tempat seperti ini teman-teman. Ini. Jadi di sini kelinci jenis Holland Loop yang kehamilan sudah 3 minggu, dan waktu kita palpasi kemarin dia memang sudah nampak bendolan di dalam perutnya. Jadi ini kita menunggu teman-teman. Jadi tadi itu intinya cara merawat kelinci dari kecil hingga dewasa, ya. Yang kecil begitu di usia 0 sampai 60 hari biarkan induknya yang merawat. Ya, jangan kita ikut campur merawatnya, jangan kita pegang sana, pegang sini. Ya, biarkan induknya yang merawat. Yang penting induknya dikasih makanan dan gizi yang cukup teman-teman. Dan apabila induknya tidak mau menyusui, baru kita memegang anaknya dan induknya untuk menyusui teman-teman. Hanya seperlunya saja. Kenapa? Anak kelinci ini tidak suka diangkat-angkat, tidak suka digendong-gendong walaupun kita gemas. Ya, karena itu bisa mengakibatkan stres ataupun dia bisa mati teman-teman, lemas. Ya, karena diangkat sana, diangkat sini. Oke. Itu tadi dari yang kecil. Nanti ketika dia usia 2 sampai 4 bulan dan 5 bulan, kita kasih tempat yang bagus, ya, terhindar dari matahari, kita kasih makanan yang cukup juga teman-teman. Jadi perhatikan kandang yang paling utama, dan makanan kelinci dan vitaminnya, dan obat-obatan. Jangan nanti kelinci sakit baru cari obat. Ya. Beli dulu obat-obatannya, standby-kan di rumah. Setelah kelincinya sakit tinggal kasih teman-teman. Biasa kita kesalahan kita membeli kelinci, ya, dan
tidak membeli obat-obatannya, karena penyakit kelinci itu hanya ada beberapa penyakit yang bisa mematikan seperti diare dan kembung. Kalau tidak cepat diobatin ya bahkan dia bisa mati, kecuali mungkin rumah teman-teman dekat sama atau sama toko yang membuat obat-obatan kelinci, itu nggak ada masalah. Cuma sebaiknya sih sedia obat, jadi sedia payung sebelum hujan teman-teman. Oke, jadi itu tadi tips bagaimana cara melawan kelinci dari yang kecil hingga dewasa teman-teman. Jadi kita mudah-mudahan dalam breeding ini memang banyak masalah naik turunnya ya, cuman itu semuanya menjadi pengalaman supaya kita berhasil ke depan teman-teman. Di kandang kelinci Medan banyak juga kelinci yang mati ya, bukan berarti di kandang kelinci Medan walaupun kita tahu cara merawat tidak mati, banyak juga ya. Karena kita kecolongan ya, kita sedang keluar tiba-tiba kelinci mencret ya, nggak tertolong ya mati teman-teman. Walaupun di kandang kelinci Medan ini banyak obat-obatan yang tersedia. Oke, jadi itu ya teman-teman cara merawat kelinci dari kecil hingga dewasa. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa berbagi kepada kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang pertama tadi sudah saya ucapkan ya, mudah-mudahan kita selalu senantiasa setia kepada hewan-hewan kesayangan kita, terutama kelinci. Ingat, kelinci juga makhluk hidup, cuman butuh rawatan yang full juga, jangan setengah-setengah untuk melihara kelinci teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.